Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainul Umam, nomor NIM 018. Di sini saya ingin menjelaskan tentang hubungan Islam dan budaya dapat dilihat dari visi, misi, dan tujuannya ajaran Islam. Berdasarkan petunjuk ajaran Islam yang diberikan kepada ayat ke-107 dari surah Al-Anbiya adalah untuk menunjukkan balas kasihan kepada seluruh dunia. Dari puisi, hal ini memunculkan istilah Islam rahmatan lil alamin, yang artinya sederhana. Memahami Al-Quran dan hadis untuk manusia, alam, dan lingkungan Islam sebagai pembawa rahmat ini bukan hanya untuk umat Islam sendiri, tetapi bagi seluruh umat manusia di seluruh dunia. Hal ini terlihat dalam sejarah Islam pada periode klasik. Ini zamannya zaman keemasan Islam yang sangat mempengaruhi kemajuan ilmu pengetahuan, budaya, dan peradaban Eropa. Beberapa pengamat dan penulis seseorang dengan jujur mengatakan bahwa dunia Eropa dan Barat berhutang besar kepada dunia Islam. Dalam visi, ajaran Islam tampaknya berjalan beriringan dengan membangun budaya dan peradaban dunia yang diinginkan kesejahteraan umat manusia. Demikian pula misi pengajaran Islam terkait erat dengan budaya dan peradabannya ditemukan berdasarkan pencarian ayat Quran. Misi Islam adalah mengeluarkan manusia dari kehidupan zumat tanpa norma dan aturan. Quran surat Ibrahim dan surah 14 yaitu Al-Ahzab dan Al-Hadid yaitu surah ke-57 ayat ke-9. Menghilangkan kebodohan. Quran surat Al-Fat yaitu surah ke-48 ayat 26. Menyelamatkan nyawa orang dari jurang, perpecahan, dan pemusnahan. Quran surat Ali Imran surah ketiga ayat 103. Untuk menciptakan pencerahan jiwa dan pikiran, yaitu dalam Quran surah Al-Isra surah ke-17 ayat 82. Mengenal dan mencegah akhlak mulia. Hadis Al-Bukhari Muslim. Munculnya bencana kerusakan di bumi dan peningkatan martabat manusia. Quran surah Al-Isra surah ke-7. Saya Alfiatul Hasanah dengan NIM akhir 041. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Nah, di sini saya akan membahas mengenai subbab akhlak Islam dalam pengembangan etos kerja Muslim. Etos kerja menurut Islam sendiri didefinisikan sebagai sikap kepribadian yang melahirkan keyakinan yang sangat mendalam bahwa bekerja itu bukan saja untuk memuliakan dirinya, menampakkan kemanusiaannya, melainkan juga sebagai suatu manifestasi dari amal soleh, sehingga bekerja yang didasarkan pada prinsip-prinsip iman bukan saja menunjukkan fitrah seorang muslim, melainkan sekaligus meninggikan martabat dirinya sebagai hamba Allah yang didera kerinduan untuk menjadikan dirinya sebagai sosok yang dapat dipercaya. Seorang muslim yang memiliki etos kerja adalah mereka yang selalu obsesif atau ingin berbuat sesuatu yang penuh manfaat, yang pekerjaan merupakan bagian amanah dari Allah. Sehingga dalam Islam, semangat kerja tidak hanya untuk meraih harta, tetapi juga meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membedakan semangat kerja dalam Islam adalah kaitannya dengan nilai serta cara meraih tujuannya. Bagi seorang muslim, bekerja merupakan kewajiban yang hakiki dalam rangka menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang memiliki dan mengamalkan etos kerja Islami ditandai dengan sikap dan tindakan yang dilandasi keyakinan yang sangat mendalam bahwa bekerja adalah salah satu bentuk ibadah, panggilan dan perintah Allah untuk memujinya. Nah, ciri-ciri yang dimiliki oleh seseorang yang memiliki etos kerja adalah yang pertama, kecanduan terhadap waktu.
Yang kedua yaitu memiliki moralitas yang bersih. Yang ketiga yaitu memiliki kejujuran. Yang keempat yaitu memiliki komitmen. Yang kelima istiqomah dan kuat pendirian. Yang selanjutnya yaitu disiplin. Nah, disiplin sendiri itu adalah hal yang dimiliki oleh seorang yang memiliki etos kerja tinggi, yaitu disiplin waktu, disiplin waktu, dan dia bisa memanage waktu. Yang ketiga yaitu memiliki kejujuran. Seorang yang memiliki sifat etos kerja pastinya kaitannya akan selalu memiliki kejujuran, yaitu berbanding lurus. Yang selanjutnya yaitu memiliki komitmen. Komitmen di sini mereka selalu punya manajemen waktu. Jadi mereka memiliki waktu yang baik untuk melakukan suatu pekerjaan dan tersusun rata. Yang selanjutnya yaitu istiqomah atau kuat pendirian. Yang selanjutnya disiplin. Nah, disiplin di sini tentunya sangat dimiliki karena jika tidak disiplin, maka pekerjaan tidak akan berjalan dengan sesuai seperti yang telah disusun sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu memiliki sifat kreatif. Selain kreatif juga memiliki sifat bertanggung jawab. Selain itu juga memiliki jiwa kepemimpinan. Selain itu juga dia orang yang memiliki etos kerja tinggi tentunya memiliki sikap berorientasi ke masa depan. Yang terakhir yaitu dia memiliki semangat yang tinggi untuk menciptakan suatu perubahan. Sekian pemaparan dari saya dan nantinya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya Emilta Sofia Avicenna dengan NIM akhir 038. Di sini saya akan menjelaskan peran agama dalam membangun harmoni. Kata harmoni secara harfiah tidak ditemukan di dalam Al-Quran. Namun hal itu tidak berarti bahwa Al-Quran tidak membahas tentang keharmonisan. Dengan demikian berdasarkan ciri-ciri masyarakat harmoni yang telah dikemukakan sebelumnya, maka keharmonisan dapat ditelusuri dalam Al-Quran sebagai berikut. 1. Al-Musawa atau persamaan. Klausa Quran Surat Al-Hujurat ayat 49 adalah pengantar untuk menegaskan bahwa manusia memiliki derajat kemanusiaan yang sama di sisi Allah. Bukannya ada perbedaan antara satu suku dengan lainnya. Demikian pula tidak ada perbedaan nilai kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan, karena semua diciptakan dari seseorang laki-laki dan perempuan. Klausa ini kemudian dipertegas oleh penggalan akhir ayat ini bahwa orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa di antara kamu. 2. Al-Hurriyah atau kebebasan. Secara bahasa, kebebasan didefinisikan sebagai keadaan yang bebas, di mana pada keadaan tersebut seseorang lepas sama sekali atau tidak terhalang, terganggu, dan sebagainya, sehingga ia boleh bergerak, berbicara, berbuat, dan sebagainya dengan leluasa. 6. Definisi kebebasan juga dikemukakan oleh Norman P. Barry yang menyatakan bahwa tidak adanya suatu pemaksaan atau rintangan. 7. Hussein Haikal seperti yang dikutip oleh Musda Mulia memiliki versi lain pembagian prinsip kebebasan dalam Islam. Kebebasan ini mencakup 4 kebebasan yang merupakan kebutuhan dasar manusia, yaitu kebebasan beragama, kebebasan berpikir dan menyatakan pendapat, kebebasan dari rasa lapar, dan kebebasan dari rasa takut. Beberapa ayat Al-Quran antara lain Quran Surat Al-Baqarah ayat 256, Quran Surat Yusuf ayat 99, Quran Surat An-Nahl ayat 125, Quran Surat Al-Saffat ayat 102 telah membicarakan tentang kebebasan. Isyarat kebebasan itu bahkan telah mulai muncul sejak proses awal dalam penciptaan manusia. 3. Al-Adalah atau keadilan. Dalam konsep Islam, keadilan adalah keharusan dalam menetapkan keputusan hukum di antara manusia. Menegakkan keadilan adalah kemestian yang merupakan hukum objektif, tidak tergantung kepada kemauan pribadi manusia dan bersifat immutable atau tidak akan berubah. Karena hakikatnya yang objektif dan immutable ini, menegakkan keadilan akan menciptakan kebaikan bagi siapapun yang melaksanakannya, dan sebaliknya, ketidakadilan akan mengakibatkan malapetaka. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi 4, yaitu memanfaatkan lingkungan sebagai karunia Allah. Nah, langsung saja. Dalam pandangan Islam, alam semesta termasuk bumi seisinya merupakan ciptaan Tuhan dan diciptakan dalam kesetimbangannya.
Bumi merupakan planet di mana manusia tinggal dan melangsungkan kehidupannya. Nah, alam merupakan sebuah entitas atau realitas yang tidak berdiri sendiri, akan tetapi berhubungan dengan manusia dan dengan realitas yang gaib. Nah, dalam pandangan Islam, alam mempunyai eksistensi real. Manusia merupakan bagian tak terpisah dari alam. Sebagai bagian dari alam, ini keberadaan manusia ini di dalam alam adalah saling membutuhkan dan saling terkait dengan makhluk yang lain. Nah, sebagai khalifah, manusia ini diberi tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini pengelolaan alam semesta untuk kesejahteraan umat manusia. Nah, khalifah ini mengandung arti pengayoman atau juga pemeliharaan terhadap alam. Nah, dalam berhubungan dengan Tuhan, manusia itu memerlukan alam sebagai sarana mengenal dan memahami, yakni alam adalah ayat-ayat khaliyah Tuhan. Nah, dan manusia ini memerlukan alam semisal pangan, terus papan, terus sandang, terus alat transportasi dan sebagainya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.